Shalom teman-teman sekalian. Boleh lihat kanan kirinya, kasih senyuman yang manis. Ya, ada Filian, welcome back. Setelah praktek beberapa bulan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, The Treasure of Earthen Vessel. Kita akan mendasari dari 2 Korintus. Kalau teman-teman notice, kita hampir menyelesaikan 2 Korintus juga ya. Jadi kita akan mempelajari tentang 2 Korintus ini. Mulai dari 1 Korintus sampai sekarang kita sudah sampai 2 Korintus pasal yang keempat. Yuk kita buka 2 Korintus pasal yang keempat. Sebenarnya ada di sini ayatnya tapi terlalu kecil. Kalian buka aja masing-masing. Kecuali bisa baca dari depan. Kita baca ayat 7 sampai 15 ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Kita membaca silih berganti, ayat 7 saya, teman-teman ayat 8, berikut seterusnya sampai ayat yang ke-15. Harta rohani dalam bejana tanah, ayat 7, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15 ya. Ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, Jumat kemarin akhirnya saya bisa nonton sama istri saya. Setelah punya anak, setahun cuma bisa nonton bioskop 1 kali. Tahun lalu kita nonton Paddington. Not even the best movie of the year, tapi satu-satunya waktu di mana orang siap, keluarga siap, ya wes gak apa-apa, nonton no, tak jaga ya. Itu langka teman-teman ya. Jadi kalau kalian teman-teman punya ponaan atau AI susu yang punya anak atau sepupu, sekali-kali berikan dirimu untuk menjaga ponaanmu, karena itu berarti banget. Tahun lalu karena sempatnya Paddington, ya udah Paddington. Tahun ini kita nonton Mission Impossible. Ada yang udah nonton? Ada yang nonton? Ada spoiler? Enggak, saya enggak spoiler lah ya. Sekalipun orang bilang whatever, gak bagus. Bagi orang yang nonton sekali setahun, lumayan bagus teman-teman ya. Bagi orang yang nonton setahun, lumayan bagus, lumayan seru. Dan kita enjoy banget. Tapi ada hal yang menarik, saya nggak mau spoiler, tapi ada satu hal yang sangat menarik, yaitu mereka itu menciptakan di dalam film ya kan, 5D optical storage. Katanya storage ini tuh 360 terabytes of data. Ya, katanya ini tuh isinya adalah AI yang bisa memusnahkan kehidupan manusia, menguasai seluruh peradaban kehidupan manusia. Saya nggak bayangin ya, yang megang ini itu kayak gimana perasaannya ya. Satu barang yang sangat kecil tapi bisa menentukan mati hidupnya human existence. Kalian bilang, oh lah film, ya iyalah ya. Tapi saya bayangin kalau saya yang megang USB itu deg-degan ya, ngeri ya. Karena begitu valuable, begitu berharga, sehingga kayak setiap orang yang pegang itu mengerikan ya. Dipegang Amerika mengerikan, dipegang Rusia mengerikan, terakhir dipegang Tom Cruise ya. Semoga Tom Cruise-nya nggak menyalahgunakan. Tetapi memegang sesuatu yang berharga itu menakutkan ada kalanya. Dan
buat kita was-was. Nah, di dalam Alkitab teman-teman, kita pun sering disebut sebagai bejana di tangan periuk, bejana di tangan Tuhan. Dan kepada kita di dalam bejana itu Tuhan memberikan harta yang begitu bernilai, sesuatu yang begitu berharga, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pingin kita menjadi bejana yang menyimpan harta itu, tetapi juga membagikan keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi Tuhan tuh memberikan kita orang berdosa, menggambarkan kita sebagai bejana tanah liat, dan Tuhan menitipkan keselamatan itu, dan keselamatan seharusnya kita tuangkan atau kita bagikan kepada sekeliling kita. Namun seringkali membagikan kabar keselamatan, kabar Injil itu bukan sesuatu yang gampang. Ada resiko ketika kita buka suara, kita ngomong tentang Yesus, ada resiko kita dibilang, oh sok suci lu. Ada resiko kita dibilang, alah lu Kristen sok-sok ngajarin, hidupmu juga gak bener-bener aman. Ya kan? Ketika bahkan kita yang punya keluarga mau mendidik anak dalam Tuhan juga gak gampang tuh. Ya kan? Karena pada setelannya adalah orang berdosa. Anak-anak sekalipun kecil juga punya natur berdosa. Punya natur, gak gampang untuk menolong mereka untuk mengenal Yesus. Membawa keselamatan kepada orang lain bukanlah mudah. Mungkin kita perlu belajar, ikut training. Mungkin kita perlu baca buku. Perlu banyak hal untuk memperlengkapi kita untuk menjadi seorang yang membawa keselamatan itu. Belum lagi resiko kehilangan teman, dimusuhin, dibilang-bilang sok suci, dikucilkan dan lain sebagainya. Teman-teman, tetapi keselamatan itu Tuhan berikan sebagai suatu harta yang berharga dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga memanggil setiap kita sekalipun sukar untuk membagikannya kepada orang lain. Jemaat Korintus mungkin adalah jemaat yang sangat kaya, teman-teman. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya. Mereka ternama di mana-mana sebagai salah satu donatur yang besar di dalam pelayanan Kristen pada masa-masa gereja mula-mula. Tetapi agaknya mereka itu kurang bisa nangkep sebenarnya inti dari pelayanan Paulus. Mereka selalu menganggap bahwa mereka hanya ingin jadi orang yang dipuaskan secara intelektual. Dan setiap kali mereka beribadah, mereka dapat sesuatu yang berharga bagi pikiran mereka. Jadi pada waktu itu di dalam kebudayaan Yunani belum ada TV pada waktu itu, belum ada radio. Hal yang menarik adalah mendengarkan pidato. Ya, pidato orang-orang para filsuf itu mereka bisa berpidato 2-3 jam. Dan itu entertainmentnya mereka. Dan di kota Korintus sama, terutama juga di gereja Korintus. Habit itu terjadi sehingga mereka adalah jemaat yang rindu. Mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Sehingga kalau kita ingat 2 minggu lalu mereka mulai membandingkan antara pengajar-pengajar yang baru dengan Paulus nih. Paulus ini udah dingklang, pengajarnya gak meyakinkan ya kan. Sampai diminta ada gak surat rekomendasi seperti pengajar-pengajar palsu ini yang ada surat rekomendasinya. Jadi mereka ingin mendengar pengajaran-pengajaran yang bagus. Mereka datang sebagai seorang yang berharap dipuaskan oleh orang-orang yang mengajar dengan public speaking yang bagus, pengajaran yang inspiratif, dan mereka ingin menjadi konsumen yang bahagia setiap kali mereka beribadah. Tetapi Paulus itu mengatakan bukan aku inti daripada pelayananku. Yang menjadi inti dari pelayananku itu adalah Injil yang aku beritakan, keselamatan yang aku bagikan, bukan diriku. Sehingga aku seperti apa itu gak penting. Aku bejana tanah liat yang fragile, yang frail ini, it's not important. Kamu salah menangkap, kamu merasa bahwa yang kamu harus ikuti itulah orangnya. No, tetapi yang harus kamu ikuti adalah Injilnya. Keselamatannya. Mereka merasa bahwa yang membuat mereka bertumbuh adalah pengetahuan mereka. Tapi sesungguhnya Paulus berkata yang membuat kamu bertumbuh adalah Injil. Yang diberitakan, Injil yang dihidupi setiap hari di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami hanya sebagai hamba, seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di tengah-tengah jemaat yang pengen dan membandingkan para pengajar dan guru, Paulus berkata bukan itu, it's not the core. Tapi inti yang terutama adalah keselamatan yang aku bagikan kepadamu, yang seharusnya kamu bagikan kepada
orang lain. Injil itu yang seharusnya diberitakan. You miss the point ketika kamu menempatkan diri sebagai konsumen dan kamu hanya mau mendengar yang memuaskan pikiran dan memuaskan hatimu. Teman-teman, konsumen adalah raja. Itu sesuatu yang mungkin orang bilang kuno, tetapi sampai hari ini pun menjadi satu prinsip di dalam bisnis dan pekerjaan. Teman-teman, sekalipun di Bali sempat ada restoran yang viral namanya Karen's Diner. Pernah ke sana nggak teman-teman? Mereka punya slogan gini, bad service, good food. Ya, jadi makanannya itu enak, tetapi mbak waiternya itu jahat-jahat. Piringnya diuncal ngono. Minta saus, kon minta saus saya diilok-ilokno customernya. Sempet nge-hype karena orang pada story diilok-ilokno guyu-guyu gitu. Pernah tahu gak sih? Guyu-guyu gitu kan. Apa kayak wah dilempar-lempar mie pakai tangan apa diuncal-uncal gitu. Kayak sesuatu yang fun. Tetapi bertahan lama enggak? Tutup teman-teman ya. Karena pada dasarnya konsumen gak seneng. Ya toh? Diilok-ilok no, dipisui ya kan. Kayak aku yang bayar rek. Ada satu berita kalau teman-teman Google ada satu dokter yang tersinggung karena gak dipanggil dokter sama waiter. Ya iyalah namanya bad service ya kan. Tapi dia berharap dia diakui, dipanggil, dikenal. Ternyata mbak-mbaknya itu kayak tidak menghargai dia kan. Akhirnya jadi permasalahan juga. Akhirnya tutup. Saya beberapa bulan yang lalu ke Bali udah tutup. Gitu ya. Belum ada gantinya masih ditutup. Gak ada tempat itu. Hari ini orang merasa konsumen itu harus dilayani. Konsumen itu harus mendapatkan kepuasan ketika dia datang. Nah ke gereja juga seperti itu. Bahayanya kita ke gereja hari ini merasa dan menempatkan diri sebagai konsumen. Wah, lagu suka, ya aku nyanyi. Gak suka, karep-karepku. Enggak, terserah aku dong. Jengkot Ayu, aku gak main Mobile Legend. Elek, ya aku main Mobile Legend. Karep-karepku. Ya toh, aku loh. Lagi main dah. Gak bermaksud nyindir ya ini. Bermaksudnya. Enggak. Kalau yang khotbah enak, aku mau dengerin gak enak. Ya aku ngecek IG aja, TikTok aja, ngapain. Kalau ruangannya enak, wah baru ini enak ya toh. Kalau kursi gini, 10 tahun gak diganti. Kalau pelayanannya aku datang. Teman-teman, banyak orang datang ke gereja menempatkan diri sebagai konsumen. Padahal mungkin kalau di luar is okay teman-teman ya. Tapi ketika kita disatukan di dalam tubuh Kristus, ketika kita datang beribadah di dalam satu kesatuan tubuh, teman-teman bagian dari tubuh Kristus. Kalian bukan orang yang mampir dan pulang. Ketika teman-teman datang di satu gereja, teman-teman adalah anggota tubuh yang mestinya kita berfungsi. Ada hal-hal yang kurang baik kita sama-sama membangunnya. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki kita sama-sama mengevaluasi dan melakukan sesuatu untuk kemajuan gereja Tuhan dan tubuh Kristus. Sehingga kita nggak boleh datang dengan mentalitas seorang konsumen. Ya, gereja Korintus ini jemaatnya kayak gitu. Nuntutnya dipuaskan, dapat yang baik. Gak selalu teman-teman. Gak selalu pun pengkhotbah yang baik bisa khotbah baik setiap kali. Ya kan? Nah, selalu pengkhotbah yang jelek juga khotbah jelek setiap kali. Sehingga ketika kita datang, kita nggak bisa cuma nungguin siapa yang khotbah, ya kan? Nggak bisa. Karena kita datang bukan sebagai konsumen, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kadangkala firman Tuhan itu nggak tentu menyenangkan telinga kita. Hari ini yang ditawarkan adalah sesuatu yang memuaskan telinga kita. Sesuatu yang memberikan kita kenyamanan di dalam fasilitas. Kalau kita nggak puas, kita nggak mau datang, kita komplain, kita banding-bandingin. Kita pengen mendengar firman yang menyenangkan dan menenangkan hati kita. Seringkali firman itu seringkali justru menegur, mengkoreksi,
Tapi itu baik untuk pertumbuhan rohani kita. Seringkali kita harus punya hati yang lapang untuk bilang, Tuhan, Masya firman ini nyelekit, gak enak, bikin aku pulang makin sumpek. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, aku berubah, aku mau belajar untuk menerima dengan kerendahan hati. Jangan datang sebagai seorang konsumen, datang sebagai seorang yang mau dibentuk sama Tuhan. Sehingga kita nantinya berfungsi sebagai bejana yang membawa keselamatan bagi sekeliling kita. Gak heran ketika dibanding-bandingkan, Paulus menyamakan dirinya dengan bukan cuma bejana, tetapi bejana tanah liat. Bejana tanah liat di antara beberapa jenis bejana. Bejana tanah liat ini yang paling inferior, yang paling fragile, paling ditempak dikit sampai Justin pecah gitu ya. Dan expendable itu artinya kalau orang bilang dulu apa itu namanya kintsugi. Wah, dipakai emasnya. Tanah liat itu pecah ya di gua ya toh. Bejana yang ditempak pecah ya ngapain kita itu memperbaiki bejana tanah liat murah, gampang rusak, beli baru aja. Ketika dia dibilang kamu itu seperti apa melihat kamu dirimu dibandingkan guru-guru yang dia bilang aku memang bejana tanah liat. Murah, gampang rusak, inferior, dan gak penting, it doesn't matter. Unrepairable, gak bisa diperbaiki. Dan ini kemungkinan dia ngomong tentang penganiayaan yang dia alami, yang membuat dia salah satunya dia itu agak deadlock teman-teman. Kalau membaca dia agak pincang dan ada kecacatan fisik oleh karena penganiayaan yang dia alami. Dan ketika kita berbicara tentang pelayanan yang menderita, beberapa filsuf pada waktu itu memberikan cara pandang yang cukup berbeda-beda. Katakanlah Epictetus pada waktu itu, karena teman-teman perlu bayangkan ini situasi dalam kehidupan yang sangat meninggikan filsafat Yunani pada waktu itu. Dia berkata bahwa salah satu filsuf yang terkenal berkata kesusahan itu menunjukkan siapa diri kita. Ketika kita mampu bertahan dalam kesusahan itu menunjukkan keteguhan kita dan moralitas kita yang sejati ya. Ini filsuf itu. Salah satu filsuf lain Stoik yang mungkin terkenal teman-teman pernah juga hari ini mulai hype lagi dan sinik. Dia mengatakan kesulitan itu menunjukkan sejauh apa dampaknya terhadap keseimbangan mental dan equilibrium emosi mereka. Stoik pada dasarnya berkata kesulitan itu datang, penderitaan itu datang, it's okay. Itu justru menguji. Aku ini udah stoik enough atau enggak. Aku ini bisa menghandle emosiku dengan baik atau enggak. Ya, menghandle pikiranku dengan baik atau enggak. Sehingga sasaran mereka tertinggi adalah seorang yang bisa sekalipun ada penderitaan aku tetap chill ya. Tetap poker face, tetap enggak mempengaruhi aku. Itu adalah stoik. Tetapi Paulus itu berkata penderitaan itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena it's okay aku menderita selama aku hidup di dunia ini. Tetapi aku akan menerima sesuatu dalam kekekalan. Dan itu gak ada bandingnya dengan penderitaan yang aku alami. Oh kita gak ngomong penderitaan itu cuma ditolak. Kehilangan teman loh. Paulus ini kalau kita ada dibaca ditindas. Ya, dianiaya, dihempaskan. Kalau kita baca bahkan dia terkatung-katung di laut. Digigit ular berbisa, dipenjarakan bertahun-tahun. Keluar masuk penjara dalam pelayanannya ya ditolak di sana situ. Ya dikejar mau diamuk massa. Ini penganiayaannya bukan cuma penganiayaan ini kita alami hari ini untuk memberitakan Injil. Di kantor, di kampus kita. No, ini penganiayaan yang benar-benar fisik. Ya dipukuli, dianiaya. Tapi dia berkata it doesn't matter. It's not really important. Dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Yang akan ia alami di dalam kekekalan. Teman-teman ini yang dipakai para guru palsu untuk berkata bahwa Paulus itu adalah guru yang salah. Kenapa? Karena kalau dia memang rasul Tuhan, bukankah Tuhan pasti melindungi dia? Kalau dia rasul Tuhan, pasti dong dikeluarin dari penjara. Kalau dia rasul Tuhan, gak mungkin dong dibiarin disembuhkan mestinya. Kalau dia rasul Tuhan yang sejati, pasti dong Tuhan menyelamatkan, menolong dia. Gak mungkin dia sampai dipukul, sampai pincang kayak gitu. Kalau dia rasul Tuhan, pasti dia diberkati sama Tuhan. Dan inilah
yang membuat jemaat Tuhan goncang. Dan hari ini kita pun melihat ya, seorang bernama Scott Hefferman, dia berkata, di dalam kekristenan hari ini kita juga melihat kekristenan yang mirip dengan yang ditawarkan oleh para guru palsu pada waktu itu. Suatu kekristenan dan Injil yang menawarkan magic, yang menyembuhkan secara fisik dan menyembuhkan secara material. Dengan frase name it and claim it. Nyatakan dan klaim di dalam nama Tuhan. Ini berkata ini formulasinya ya. Dan confession in a positive way. Dia berkata hari ini gereja Tuhan menjual Injil yang seperti itu. Klaim dan dapatkan. Wah, kita kayak nebus murah gitu ya. Kayak nebus murah. Klaim dan dapatkan. Harus positif, beriman positif. Ini adalah Injil yang memberikan banyak janji dan menuntut sedikit kepada orang percaya. Enggak heran orang suka. Karena tuntutannya enggak banyak. Enggak dituntut memikul salib, enggak dituntut untuk menyangkal diri, enggak dituntut untuk melayani. Dituntut cuma untuk datang, klaim hadiah di dalam nama Yesus, pulang. Seneng enggak? Seneng dong. Kalau ke gereja yang banyak tuntutannya harus melayani. Kamu bagian tubuh Kristus, ayo melayani. Kasihan Sutikno setiap minggu prompter di sana. Aku loh, untung teko. Untung tak kasih persembahan. Yang itu kan kita. Gak ada tuntutan. No demand, tetapi banyak promises. Nah itu tuh Injil hari ini. Yang ditawarkan dan Injil yang disukai banyak orang. Gak heran. Dia berkata Injil ini sebenarnya berguna di dalam masa tertentu. Sangat populer di kalangan Black American yang pada waktu itu terdiri dari hamba-hamba yang bekerja keras setiap hari bagi Tuhan mereka. Sehingga asal muasal dari Injil ini adalah orang-orang yang tertindas ini yang membutuhkan banyak janji dan pengharapan. Tapi hari ini Injil ini dijual untuk kalangan umum dan diminati oleh banyak orang. Dan dia berkata bahwa di dalam konteks 2 Korintus ini kita diingatkan bahwa kita nggak harus menghindari pain atau suffering. Tetapi pain and suffering itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dan Paulus melihat dia adalah bejana tanah liat yang tiada berarti rapuh. Namun yang terutama adalah apa yang ada di dalamnya yang Tuhan titipkan itu. Di dalam bejana tanah liat itu Tuhan menitipkan keselamatan yang terus ia beritakan, yang terus ia sampaikan kepada orang lain. Kalau casingnya ini rapuh, kalau casingnya ini hancur, kalau casingnya ini gak meyakinkan, itu it doesn't matter, that's not the point. Tetapi yang paling penting adalah bejana itu berfungsi menyimpan harta yang berharga itu, berfungsi untuk menuangkan harta itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Gak penting bejana bagus-bagus, yang penting bejana itu berfungsi. Tahun 1947 dunia dikejutkan dengan penemuan arkeologi di daerah Laut Mati yaitu Dead Sea Scroll. Seseorang dan beberapa orang gembala yang mengembalakan di area Yudea pada waktu itu tanpa sengaja ngelempar-ngelempar batu dan kemudian celonteng ke salah satu goa dan menemukan di goa itu ada guci-guci vessel tanah liat seperti ini yang ternyata menyimpan perjanjian lama di dalam yang ditulis di atas kulit binatang. Dan itu terpreserve sampai tahun 1947. Kita sering mikir bejana tanah liat itu gak guna, murah gak berarti. Ini dan manuskrip yang ditemukan ini ditaksir berusia dan ditulis sejak 150 before century. Artinya itu bertahan 2500 600 tahun lamanya dan berisikan perjanjian lama yang dikompilasi mempunyai akurasi 96% dari naskah-naskah yang ditemukan kemudian. Artinya ini salah satu penemuan naskah Alkitab Perjanjian Lama yang paling tua. Dan ditemukan di 1947. Dan ini mengkonfirmasi banyak bukti tentang keabsahan perjanjian. Makanya ketika orang gak percaya sama Tuhan, ateis dan lain sebagainya. Yang keberatan tuh soal perjanjian baru. Perjanjian lama itu definitely is a history proof. Bahwa sebelum
kelahiran Yesus sekalipun, tulisan dari perjanjian lama itu sudah ditemukan dan dicocokkan dan punya akurasi cocokan yang sangat tinggi dengan penemuan yang lebih baru. Kenapa? Karena sebelum Dead Sea Scroll yang ditemukan itu sekitar tahun 300-400 dan orang bilang kayak, wah ini gak valid. Mestinya yang valid yang lebih lama, kalau bisa sebelum Yesus lahir. Tapi penemuan ini ditemukan dan memvalidasi kredibilitas dari perjanjian lama. Whatever teman-teman, jangan meremehkan bejana tanah liat ini. Bejana tanah liat ini berfungsi jaga harta yang berharga yang disimpan ini, yaitu perjanjian lama, dan bertahan selama ribuan tahun. Teman-teman, bejana itu gak harus bagus. Tetapi yang penting bejana itu berfungsi. Ada cerita dari seorang penulis buku yang bernama Victor Yap dalam bukunya Built to Serve. Dia mengatakan seorang raja sedang berjalan-jalan di etalasenya dan pengen memilih bejana mana yang dia akan pilih untuk kesehariannya. Wah, bejana emas mulai bilang, aku ini emas, aku ini murni, ya tidak terkorosi. Pakailah aku, dijamin kamu sehat, gak akan kena racun. Ya, bejana silver bilang, pakai aku nih silver. Kalau aku kena wine, aku nih rasanya makin enak. Saya nggak tahu ya, saya cuma baca bukunya. Bejana kristal bilang, kristal dong, shiny, celing-celing ya. Kalau raja pakai bejana kristal ini yang paling menawan, dari jauh kelihatan cantik di atas meja tuanku raja. Tetapi kemudian tuan raja ini melihat bejana tanah liat. Dan dia pilih bejana tanah liat itu. Karena apa? Karena fungsinya. Dia isi cuma air untuk cuci kaki. Dia kemudian tuangkan air itu ke dalam basi yang kecil. Dia pakai untuk cuci kaki. Dia isi lagi, dia pakai lagi. Dan raja ini bilang, gak penting dibuat dari apa. Yang penting bejana itu berfungsi. Teman-teman, gak penting hidup kita dilihat orang seperti bejana emas atau bejana perak. Gak penting. Yang penting hidup kita ini berfungsi. Banyak orang hari ini berusaha membuat hidupnya, memoles hidupnya yang seperti bejana itu. Seperti bejana emas, wah iso aku soge, iso aku sukses. Orang lihat aku, wah celing-celing, lamboku warna hijau gitu ya. Pokoknya sesuatu yang buat orang terpukau sama hidup kita ya. Kita pengen bejana kita itu silver. Wah, kita pengen mengejar pencapaian. Kalaupun aku gak kaya, orang bisa menghargai aku. Aku punya pendidikan yang baik. Semua itu dikejar dan gak salah. Tetapi apa gunanya kalau gak berfungsi? Sebagaimana yang Tuhan mau. Apa gunanya kalau keselamatan itu Tuhan titipkan. Tapi berhenti di diri kita. Dan semua keindahan polesan luar hidup kita itu tidak membuat kita berfungsi bagi kerajaan Allah. Dan maksud Tuhan menciptakan dan memberikan keselamatan bagi hidup kita. Buat apa dunia mengagumi bejana hidup kita. Tapi kita tidak berfungsi. Seperti yang Tuhan mau. Gak apa-apa kok. Kita bejana tanah liat. Yang penting kita berfungsi. Apakah teman-teman dan saya menjadi bejana yang berfungsi? Emas, perak, kristal, diamond. It's not important. If it's not function. Apakah kita menjadi bejana yang berfungsi? Apakah ketika ada harta keselamatan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, menjadi bejana yang membagikan, menuangkannya kepada orang lain. Dan orang lain mengenal Kristus melalui hidup dan pemberitaan kita. Teman-teman, saya waktu sekolah Alkitab ada namanya itu magang 1 tahun, seperti yang dokter juga ya. Dokter biasanya berapa lama ya? Filian berapa lama ya kerja praktek ya? 6 bulan. Ya. Saya setahun. Ya. Waktu saya dikirim ke Manado ya. Babi Tore Rage gitu, enak ya Manado. Mari Jo gitu ya. Nah saya itu melayani satu gereja Tionghoa juga kayak Gloria lah. Oh ada orang Manado di sini. Enak-enak makanannya. Saya ngelayani di sana selama 1 tahun. Makan semua makanan di sana ya kan. Tapi di sana tuh gereja Kristennya tuh kayak rajin gitu. Jauh lebih rajin dari Gloria. Kalau kalian bilang Gloria banyak acara.
bagi mereka kecil ya, teman-teman kecil ya. Mereka itu teman-teman, saya itu khotbah seminggu minimal itu 4 kali. Pernah khotbah itu seminggu 8 kali teman-teman. Satu minggu itu berapa hari sih? 7. Saya khotbahnya 8. Setiap kali ada anaknya ulang tahun, selalu ada ibadahnya, ya kan? Setiap kali anaknya wisuda, setiap rumah itu ngadain ibadah. Pendetanya tuh keliling, setiap minggu ada ibadah rumah tangga, setiap Natal, tiap wilayah punya Natal sendiri. Jadi kayak coba pol. Ya, tapi itu menolong saya, ya banyak praktek, banyak belajar, banyak nangis, banyak tepar. Setiap Senin saya udah kayak ikan. Kayak di kamar wis mengunci diri kejang-kejang gitu. Jadi capek sekali, tapi ada satu pelayanan yang saya diminta untuk memimpin itu satu KTB atau kelompok kecil di daerah bandara. Jadi saya sekalipun Manado itu nggak besar, tapi karena daerah bandara itu agak keluar kota, saya naik motor itu 1 jam. Jadi lumayan capek setiap Sabtu sore dan yang datang cuma 2 anak, satunya Granly, satunya namanya Michael. Nah, Michael ini dia pendiam banget gitu. Jadi saya jelasin, wah ini KTB-nya bermateri. Saya jelasin tentang dosa, tentang keselamatan gitu ya. Setahun itu. Nah kalau Michael ini kayak dia, bukan Michael ini ya, Michael Manado ya. Dia diam aja gitu. Saya tuh kadang gak ngerti dia ini ngerti atau enggak. Saya ini batin kadang-kadang saya tiap minggu 2 jam PP, mek 2 biji. Terus aku ya gak ngerti kira nyanda atau ora ya toh. Terus gak ada respon juga. Tapi ya wes lah setia melayani. Setia ya bawain materi apa-apa. Ya saya cuma belajar untuk ya cerita tentang dosa, cerita tentang keselamatan, cerita tentang pertumbuhan rohani. Sampai satu hari sebelum saya pulang dari Manado, saya udah selesai, ya kayak Villian kita selesai. Besoknya saya mau berangkat naik pesawat, malam itu Michael telepon saya. Dia bilang, "Ko, boleh enggak pimpin aku doa terima Tuhan Yesus?" Saya kaget. Kok enggak waktu ketemu aja kemarin hari Sabtu ya dalam hati. Tapi ya dia waktu itu bilang, "Koko udah mau balik, aku minta Koko yang doain aku terima Tuhan Yesus." Dan momen itu saya ajak dia doa sama-sama. Tuhan Yesus, dia bilang Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Mulai hari ini kau akan berdiam dalam hidupku, dia ngikutin. Dan aku milikmu, aku anakmu. Dan aku mau hidup setia sama Tuhan. Memang saya mimpin doa itu saya nangis. Bukan tangisan keberhasilan, it's different. Satu kehormatan. Saya merasa terhormat sekali memimpin satu orang ini untuk menerima Yesus. Saya merasa it's very humbled. It's not about me. Dan saya ingat ayat-ayat satu surga bersorak-sorai. Satu anak Tuhan kembali. Dan seluruh surga menyambut dengan sorak-sorai sukacita. Siapa saya? Saya cuma satu anak muda waktu saya umur 23, 24, 25. Yang Tuhan izinkan untuk mendoakan dan memimpin satu anak muda untuk menerima Yesus. Dan tangisan itu, tangisan yang sangat membuat saya rendah hati, terhormat, tapi juga bahagia. Dan saya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan itu dari makan makanan yang enak, liburan kemana, no. There is nothing compares to the privilege to share the gospel and the good news, the treasure yang Tuhan titipkan di dalam hidup saya. Teman-teman, di akhir hidup kita, Tuhan gak peduli. Hidup kita kelihatan dari luar seperti apa. Tapi di akhir hidup kita, Tuhan peduli.
dengan harta yang Tuhan titipkan, apakah kita sudah bawa kepada orang lain? Apakah kita bejana di tangan Tuhan? Kita berfungsi. Mari kita berdoa. Teman-teman, Tuhan mungkin tidak memberi kita super power atau segala kelebihan. Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan menitipkan satu harta yang sangat bernilai di dalam hidup. Harta yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Harta yang ditebus dan diberikan oleh karena nyawa Yesus. Hingga kita beroleh keselamatan itu, jaminan keselamatan itu dalam hidup kita. Dan kita adalah bejana-bejananya yang dipanggil untuk berfungsi. Untuk membawa keselamatan itu bagi sekeliling kita. Adakah selama ini kita berfungsi? Kalau kita mendapati diri kita sibuk memoles bagian luar bejana kita. Dengan keindahan dan kekayaan, dengan gadget yang kita miliki, dengan prestasi kita. It's okay, but it doesn't really matter. Kalau harta yang berharga itu kita tidak bawa kepada sekeliling kita. Kalau kita menjumpai hari ini, kita hidup mengejar, hanya mempercantik bagian luar dari bejana kita. Mau gak kita hari ini doa dan bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau yang aku pusingin selama ini, yang aku kejar selama ini cuma supaya orang lihat aku ini emas, aku ini silver, aku ini diamond. Tapi aku lupa panggilanku Tuhan. Aku lupa bahwa tuh aku mendapatkan keselamatan yang berharga ini. Yesus mati di kayu salib buat aku. Dan aku lupa bahwa aku dipanggil juga untuk membagikan keselamatan ini bagi sekelilingku. Ampuni kalau aku cuek, I don't care, gak peduli. Biar aku mau belajar menjadi bejana yang berfungsi. Beritakan Injil bagi anak-anakku, bagi saudaraku, keluargaku, bagi temanku di kantor, temanku di kampus. Meskipun aku tanah liat, it's okay Lord. Tapi aku mau berfungsi Tuhan. Aku mau berfungsi. Ayo datang di hadapan Tuhan yuk. Minta Tuhan tolong kita menjadi bejana yang berfungsi. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau untuk kami memiliki hidup yang kami nikmati hari ini. Kamu mengutus putramu yang tunggal mati di kayu salib buat aku. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwa keselamatan ini gak boleh berhenti pada diri kami. Bahwa keselamatan yang Tuhan titipkan ini harus kami bawa kepada sesama kami. Sekalipun kami bisa menderita, sekalipun kami bisa mengalami kesulitan. Kami jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kami rindu, kami yang lemah ini Tuhan pakai untuk membawa 1 jiwa, 2 jiwa datang mengenal Tuhan. Aku rindu menjadi bejana yang berfungsi dan membawa kabar keselamatan itu bagi sekelilingku. Mungkin it requires aku untuk ikut training, requires aku untuk mau baca buku, mau belajar, requires aku untuk put my relationship in at risk dengan cerita tentang Yesus.
Tapi aku mau belajar Tuhan, berfungsi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami gak hanya hidup bagi diri kami sendiri. Dan sebagaimana Yesus memberi diri, kami juga mau belajar memberi diri bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan dapati kami sebagai bejana yang berfungsi. Di akhir hidup kami, Tuhan puas melihat hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Amin.